Sobat YouTube semua, kali ini kita kedatangan sebuah paket dan ini pengirimnya adalah Mas Joseph. Terpunya itu dari Wana Raja. Oke, kita siapkan cutter dulu. Oke, terima kasih kepada Mas Joseph yang telah mempercayakan. Ya, ini dapat dari Rosok tapi istimewa, bagus. Dapat dari Loakan. Semuanya banyak yang Loakan. Ini kalau saya pribadi, saya nggak suka bongkar lewat sini, Mas. Ya, maksudnya kalau terlepas begini kadang ada dari jalur-jalur ini ada yang retak, ini kan sayang. Kalau saya biasanya langsung saya bongkar di sini. Ini saya panasi, saya di sini, jadi ini aman. Di sininya aman. Kalau di sini kan terlihat misalnya di sini nanti dilembakar kan aman. Kalau di sini kadang saya sayang kalau bongkarnya begini itu, tapi ya nggak apa-apa ya, semoga bisa jadi ya. Kita bersih dulu ya. Kita coba pada steker listrik. Dan ini keluhannya adalah bunyi terus, tidak bisa dipencet-pencet lagi kalau begini. Dan untuk pengecekan lebih akurat, kita menggunakan regulator yang masih bagus. Ini saya coba, ini sudah saya sambung semua, lalu saya coba apakah masih sama. Ini gunanya untuk memastikan regulator bawaan, regulatornya apa modulnya yang error. Nanti kita juga cek pada bagian regulatornya berapa nilainya. Ini terdengar bunyi bip, sama saja suaranya bunyi bip panjang. Kita singkirkan dulu motor. Selanjutnya kita akan mengetes pada bagian TR SMD AC Detect, karena ini juga sering rusak. Ketiga TR itu T708 untuk AC Detect, T703 untuk motor drain, dan T705 untuk inlet solenoid. Kita ukur pada AC Detect-nya memakai tester analog, tester jarum. Probe hitam di bagian basis. Kita kalibrasi dulu pada testernya biar 0. Probe hitam pada basis dan probe merah pada kolektor. Ini nyambung, oke. Dan probe merahnya ke emitor ini tidak sesuai, ini tidak nyambung, nilai ohmnya tidak full. Ini kalau kita coba pada motor drain ini nyambung pada kolektor, dan pada emitor juga seharusnya nyambung. Jadi ini positif rusak TR SMD nya T708. Kita carikan saja cabutan pada mesin televisi Panasonic, sub, polytron banyak. Kita tes saja yang hitam pada basis, yang emitor pada yang hitam probe hitam ke basis, yang emitor sama kolektor merah-merah. Jika nyambung-nyambung ya berarti bisa dipakai, gitu aja. Karena ini tegangannya juga kecil, pakai 5 volt. Setelah saya cabut, saya lihat ternyata TR SMD nya ada yang pecah. Salah siapakah ini?
Lalu kita ganti, kita pakai cabutan pada ini saya dapat dari televisi Panasonic, intinya probe hitam ke basis. Kita pakai fluk agar lebih mudah dalam proses solder menyolder. Kita perhatikan jangan sampai ada yang saling menyambung antara kaki-kakinya. Agak miring sedikit tapi nggak apa-apa ya, yang penting bisa berfungsi dengan maksimal normal. Oke, lanjut kita tes, kita uji pada regulator yang masih bagus, yang tadi saya buat nyoba juga. Ini kita coba tancapkan steker listriknya dan ternyata langsung error. Ini menandakan bahwa mesin modulnya itu sudah tidak bunyi pip panjang lagi. Dan alhamdulillah untuk kasus error pip panjang pada modulnya sudah teratasi. Sekarang kita berlanjut pada bagian regulator. Ini saya ukur antara ground dan AC detect-nya ini menunjukkan 4,95, hampir menunjukkan 5 volt, dan ini merupakan suatu kejanggalan. Dan saya tes juga pada 5 voltnya, ini juga sama dengan AC detect, nilainya adalah 4,9. Jika kita bulatkan menunjukkan nilai 5 volt. Ini sesuai. Kalau untuk 5 voltnya berarti masalah kita ada pada AC detect-nya. Oke, untuk pengetesannya yang terbaik kita tes dulu komponen pasif, komponen tidak aktif. Komponen tidak aktif itu alias komponen pasif diantaranya adalah resistor, kapasitor, lilitan, dan jalur-jalurnya itu merupakan komponen pasif kalau menurut saya. Jika kita tidak ingin melepaskannya, khusus pada R510 yang diparalel dengan R509, itu R509 dan R510 itu nilainya adalah 12K, tetapi di paralel, maaf, di paralel ya. Jadi nilainya 12K sama 12K di paralel itu akan menjadi 6K khusus yang itu. Kalau yang lainnya sesuai dengan tulisan komponennya, seperti pada R512 itu 1K juga sudah 1K. Dan kita setelah selesai mengecek pada bagian komponen pasif, kita harus mengetahui bahwa bagian dari regulator itu adalah bagian regulator primer dan regulator sekunder. Itu ada tandanya. Di bagian tengah itu ada garis putih yang saya coba tandai kuning. Sebelah kiri adalah primer, sebelah kanan adalah sekunder. Karena kita telah mengecek pada bagian komponen pasif regulator sekunder, maka kita selanjutnya mengetes pada bagian komponen pasif regulator primer. Karena yang sekunder tadi kita cek bagus, kita cek yang primer sekarang. Untuk AC detect pada bagian primernya itu sangat sedikit komponen pasifnya, R513, dan yang atasnya itu R511 senilai 330K. Ini kita harus cek pakai tester ohmmeter. Ini yang berdasarkan pengecekan saya, yang R470 itu 460 itu sebenarnya toleransi, tapi karena saya ada stok saya ganti saja yang baru. Saya copot terus saya ganti yang baru. Itu ya. Itu yang paling sering rusak itu kalau bunyi dit R513 itu nilainya adalah 470. Kemudian saya cek pada bagian R511 itu ya. Terus saya cutter karena saya menemukan keganjilan kok saya ukur pakai ohmmeter digital saya tidak nyambung, sehingga saya cutter agar nilainya lebih akurat. Saya tes dulu pada bagian cutter bot saya, PCB saya, apakah masih berbunyi apa tidak, karena ternyata sudah tidak berbunyi dan berhasil
berhasil saya cutter. Nanti kita bisa sambung kembali pakai solder dengan mudah. Lalu kita cek pada bagian R511 ini senilai 330 ohm itu tidak nyambung, nilainya masih 13 mega, 12,3 itu nggak nyambung lah istilahnya. Ini saya sudah mencopotnya R511 330K ini, tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada respon pada tester digital saya. Saya carikan cabutan karena yang nilainya 330K ini punya saya sangat kecil, itu cabutan masih bagus, yang itu yang rusak kita kasih kode dengan cara menekuk-nekuk. Ini nanti juga semua kerusakan pada komponen ini nanti saya kasihkan semua kepada user, kepada pengirim. Ini tadi saya ukur tapi nggak kelihatan ya karena flash dari kamera HP. Kita bersihkan dulu pada bagian R511 ini agar kita dengan mudah memasukkan resistornya, resistor yang nilainya 330K. Setelah terpasang, hasil yang tadi saya cutter saya kerok kembali agar menyambung kembali yang saya cutter tadi. Itu ya, yang saya cutter saya kerok karena tadi saya cut itu saya tidak mau mencopot-copot, tetapi saya akan biar lebih mudah karena ada keganjilan ya, saya tadi cutter saja. Ya, yang saya cutter sudah saya solder agar menyambung kembali. Kemudian R513 yang nilainya 470 kita lepas dan kita pasangkan kembali R513 yang aslinya yang nilainya 460 ohm. Toleransi ya yang seharusnya ini 470, tapi ketika hasil pengukuran ini nilainya 460. Nggak apa-apa, masih toleransi, nanti kita hasilnya bisa tes, kita bisa cek. Dan setelah semuanya terpasang, kita ukur kembali nilainya. Kita tancapkan listrik, probe hitam ke ground dan yang merahnya ke AC detect. Oh maaf, sorry, ini salah pada settingan testernya ke malah volt. Ini sudah saya setting volt dan nilainya 3,6 volt. Ini sudah berhasil. Kita cabut stekernya lalu kita sambung-sambung kembali kabelnya. Oke, waktu pengujiannya kita langsung pada bagian modul yang punya Mas Yosep. Kita akan coba tancapkan stekernya. Langsung melanjutkan auto continue pada bagian cuci. Tadi kan saya cabut waktu cuci. Kita coba matikan. Nah, sudah tidak ada bunyi bip panjang lagi. Ini sudah ada indikator bertulisan door karena sensor pintu, banyak sensor yang belum terpasang. Dan pada bagian selektor program juga masih oke. Oke, lanjut deh. Nanti ini kita pasangkan ke box modul, ke tempat modulnya. Lalu kita akan mencobanya pada tester, pada tes modul. Alat tes modul ini pakai lampu saja, pakai lampu LED bisa, pakai lampu pijar bisa, sembarang nggak apa-apa. Ini kita matikan, kita on kan, lalu kita start. Motornya sudah jalan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, dan menimbang. Ini sedang menimbang. Angka sudah menunjukkan. Ini masih ada kendala pada bagian inlet solenoid. Ini tidak bekerja inlet solenoidnya. Ini kita harus mengecek pada transistor SMD yang dekat dengan
yang tadi kita ganti, yang tadi pecah itu kita cek juga itu yang paling pinggir. Kalau yang tengah itu pada motor drain. Oke, kita lanjut bongkar pada bagian modulnya lagi. Sebelum kita ke TR SMD, kita cek-cek juga pada bagian jalur-jalurnya, barangkali ada yang retak. Kita cek dengan menggunakan buzzer. Kalau buat tes jalur itu enaknya pakai buzzer, dan dari ujung satu ke ujung satunya yang nyambung itu kita pakai buzzer saja ya. Itu adalah kabel yang menuju ke inlet solenoid. Kita tes nyambung apa tidak, apakah memang jalurnya atau memang TR SMD sesuai tebakan saya, karena saya juga pernah mengalami TR SMD nya koit. Ini tadi saya TR SMD nya cuma cek yang pada bagian AC detect sama yang motor drain. Yang untuk yang inlet solenoidnya saya nggak cek karena sesuai dengan keluhan pertama itu pip panjang. Jadi kalau pip panjang itu cuma AC detect-nya yang saya cek, dan untuk menyamakannya itu dengan yang tengah, yang untuk motor drain. Ini kita cek dulu pada bagian jalur-jalurnya. Nah, ini yang tadi ya, itu adalah TR AC detect yang tadi kita ganti ya. Ini posisinya saya balik, dan yang tengah itu adalah TR untuk motor drain. Yang paling kiri adalah yang untuk inlet solenoid. Dan kita akan mengetesnya pada TRT705 ini, basis pada probe hitam. Ini tidak jalan. Ini juga bolak-balik, probe merahnya ke basis juga tidak jalan. Nah, kalau yang normal probe hitam ke basis itu seharusnya jalan, tapi ini tidak jalan. Berarti ini sudah pasti bahwa TRT703 ini sudah tidak connect dalamnya, antara basis dan emitter tidak connect. Kita ganti ya, kita teteskan flux sedikit biar gampang untuk mencopotnya. Ini setelah saya lepas, saya tes, ternyata kalau tidak pada bautnya sulit. Kita akan pasangkan, kita akan solder dulu pada kolektornya di sembarang ya. Ini untuk pegangan saja. Mohon maaf agak serak. Ini kolektor buat pegangan, lalu kita akan tes ini memang benar-benar rusak apa tidak. Ini ya, basis probe hitam ya sudah nggak nyala. Ini berarti sudah pasti bahwa TR SMD untuk inlet solenoidnya sudah putus, sudah soak. Bolak-balik pada kaki basis dan emitter nggak jalan, nggak connect. Langsung saja kita akan menggantinya. Seperti biasa saya carikan juga pada part TV, pada part TV Panasonic tadi yang saya cari, yang saya buat ganti TR AC detect tadi. Teteskan flux sedikit nanti biar menyoldernya biar mudah. Ini soldernya saya ganti karena yang tadi itu putus. Nah, buat itu solder perang. Kita coba pada tes lampu untuk inlet solenoidnya, dan kita transferkan listrik langsung menyala. Ini pertanda berhasil. Kita sambungkan semua lampu-lampunya. Oh, itu yang paling kiri itu untuk inlet solenoid, yang tengah motor drain. Kita coba tancapkan listriknya. Nah, itu kita matikan dulu saja. Matikan, on, lalu kita start. Motor bergerak, pulsatornya bergerak, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, masih menimbang. Kita nanti pakai suntikan ya. Nah, alhamdulillah berhasil juga. Terima kasih telah dipermudah. Kita coba dorong solenoidnya, dorong motor drain. Aduh maaf,
dorong water levelnya pakai suntikan itu, dorong sedikit water levelnya naik, dorong sedikit lagi water levelnya naik. Ini kalau kebanyakan, kalau terlalu keras dorongnya pasti ada kode error F1N1. Ini kita coba dorong sedikit, kok nggak jalan. Ditunggu. Ini proses bahagia ini, karena sudah begini tuh tinggal terakhir, tinggal finishing, tinggal tes kalau sudah begini. Kita tunggu ya. Aduh, ini coba saya dorong dikit lagi. Kalau kebanyakan pasti F1N1 ini, tapi aduh ya, itu kan kebanyakan, ini kebanyakan dorongannya. Kita nanti akan coba lagi, kita lepaskan, kita cabut steker listriknya, kita tancapkan lagi, kita akan coba dorong. Itu sudah berputar, motornya sudah berputar kanan kiri. Yang intinya ini sudah normal dan sudah membuat bahagia yang servis ini. Oke ya, sekian itu saja. Ini ya sesuai dengan permintaan, saya akan membuat video mana bagian yang rusak, mana bagian proses tes-tesnya, bagaimana cara saya untuk servis, bagaimana cara saya untuk mengganti part, bagaimana saya untuk mengetes modul ini apakah sudah layak dikirim apa belum, dan ternyata memang sudah sesuai standar saya, bahwa ini menurut saya sudah bagus, sudah siap untuk dikirim. Kerusakannya ya macam-macam lah, tadi ya disimak saja videonya, pokoknya disimak yang teratur, jangan di skip karena kalau di skip pasti akan membuat bingung dan kecewa. Kalau melihat video saya, kalau skip pasti kecewa. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan, jika ada keluhan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat YouTube semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, untuk selalu belajar bersama, menganalisa, menyimak video-video terbaru dari channel Iksan-X, video dari kami dan Aljab. Saya sebagai seorang teknisi di area Kabupaten Kediri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan Anda tidak ketinggalan dengan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat.